Baik, di sini kita akan melanjutkan video tutorial part ke-12 di mana kita akan mencoba untuk membuat ceiling ataupun plafon ya. Seperti biasa, kita buka Revit-nya. Saya infokan bahwa jika kalian ingin memiliki Revit template yang saya gunakan ini, kalian bisa membelinya dengan saya. Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, lanjut aja. Revit-nya sudah kebuka. Kemudian kita harus cek dulu denahnya, denah lantai 1. Jadi kita mau buat plafon ataupun ceiling di lantai 1. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa di Revit itu sudah menyediakan default reflected ceiling plan ya. Jadi seperti ini, salah satu udah ada ini. Semisal kalian tidak menemukan di sininya itu ada reflected ceiling plan seperti ini, cuman ini doang. Saya coba search di sini ceiling. Nah, ceiling reflected. Nah, ini cuman satu doang. Jadi kita harus mencari level 1, 2 dan 3 ya. Jadi saya coba, kalau misalnya kalian tidak menemukannya di project browser, kalian bisa mencarinya dari view, kemudian ada plan views di sini. Lalu klik aja reflected ceiling plan. Nah, di sini 1 2 3. Kalian save-kan aja, select block, kemudian klik OK, dia akan kemari ya. Dia akan kemari. Lalu ini kita harus pindahkan ke OBA 2DED subjudul ini ya. Jadi select block aja kayak sebelum-sebelumnya. Kemudian sheet kategorinya ini kita buat di bawah subjudul OBA 2DED. Nah, ini kita buat seperti ini. Kita pergi ke lantai 1. Oke, saya coba hapus dulu karena sebelumnya saya sudah simulasi beberapa saat ya gitu. Jadi ini kita harus cek dulu ketinggiannya. Pertama kita harus sesuaikan skalanya 1:50. Jadi kita juga harus di reflected ceiling plan ini kita buat skalanya 1:50 dulu. Kemudian dia akan muncul section. Nah, saran saya kita select all instances visibly in view, kemudian klik kanan hide in view elements ya. Lalu kita select ini juga, kita tidak perlu ini, atau bisa menggunakan crop view ini aja ya. Crop view-nya ini dikecilin aja sehingga simbol-simbol itu dia nggak keikut tertampil lah, kira-kira gitu. Nah, ini lalu detail levelnya ini klik aja fine supaya dia kelihatan arsiran, batu bata dan plasterannya ya. Nah, berikut saya akan coba buat ceiling di ruang kamar mandi ini gitu. Nah, caranya mudah, itu kita dari architecture, kemudian ceiling. Nah, di ceiling ini saya udah ada beberapa template ceiling ya. Jadi di sini saya kebetulan sudah buat plafon kamar mandi. Saya klik aja di sini. Jadi ada 2 icon di sini, bisa kita buat by sketch. Nanti kita aplikasikan, sementara kita buat automatic ceiling karena dia hanya satu ruangan tertutup ini aja gitu ya. Nah, kita klik di sini sehingga dia objeknya muncul. Ini adalah, lihat di propertiesnya, ini adalah ceiling 1 buah, kita select. Nah, seperti biasa saya akan close inactive view dulu. Lalu saya akan select ke 3D dengan cara klik ini, klik BX ataupun ini ya, selection box. Nah, ini saya udah bisa melihatnya di sini. Saya kecilkan skalanya.
sorry. Nah ini posisinya ini ya, saya coba cek dulu ketebalannya berapa. Nah 52 mm ya, karena finishingnya saya buat kurang lebih 16, ininya 36 structure ininya, kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin kita mau genapkan aja ini finishing apa namanya structure ini kita buat, katakan dia besi hollow 50, kemudian ini ceiling tile ini kita buat ya 15 aja supaya lebih ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk lebih presisi lagi, kita edit di sini, lalu kita pick lines di sini, baru TR, trim aja. Oke. Lalu dia di 3D udah rapi ya, jadi nggak ada bertabrakan gitu. Nah di sini jika memang kita ingin ceilingnya itu polosan aja, berdasarkan desain memang ceilingnya ini polosan aja, jadi kita nggak buat bermotif ya. Nah ini dari materialnya ini kita buat ceilingnya itu yang ini, tapi kita duplicate materialnya, duplicate material dan aset, lalu kita buat plafon WC aja gitu ya. Kalian bisa buat custom sesuai dengan selera kalian sendiri. Nah ini buat warna putih aja, dan ini foregroundnya ini kita buat non aja, no pattern ya. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Aplikasikan aja, apply, dia langsung polos gitu. Nah polos sudah. Nah saya akan simulasi, karena dari desainnya ini saya coba pastikan kembali. Dari desainnya ini dia memiliki apa ya, hidden lamp atau hidden light di atas ini. Jadi kalau misalnya plafonnya ini custom, ada naik turun lah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Maka dari itu kita akan buat menggunakan model in place seperti SketchUp lah ya, push and pull. Nah saya akan coba pertama dulu kombinasikan ini, ketinggiannya itu 2 meter 2850. Oke, kemudian ini saya offset ke dalam selebar 250 mili. Oke, saya klik OK aja dulu. Lalu kita lihat 3D-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari sini kita akan buat offset ke dalam itu selebar 100 untuk tempat hidden lamp-nya atau hidden light-nya, baru kita naikkan ke atas gitu. Jadi saya akan buat kurang lebih seperti ini ya. Saya klik front dulu. Kemudian saya akan buat model in place-nya ataupun push and pull kayak di SketchUp. Ini dia, architecture, model in place. Lalu kita buat pilih materi kategorinya sebagai ceiling ataupun plafon ya. Ini kita buat plafon WC misalnya. Ataupun kalian langsung klik OK aja nggak masalah gitu ya, tergantung kerapian kalian masing-masing. Nah, ini kembali pick a plane. Pick up plan-nya itu kita bisa pakai yang ini, bidang ini. Lalu kita akan buat dia setebal ini, extrusion. Kita klik di sini. Oh, kita buat dari sini aja. Lalu ke atas itu kurang lebih mentokin aja dulu. Lalu kita butuh 65 ya, karena hollow sama finishing, katakan seperti itu. Ini trim aja, kemudian copy ke atas 65, lalu kita pick lines sini, kemudian copy ke dalam 65, kita pick lines di sini.
trim aja. Nah, coba kita lihat, sorry. Nah, ini bisa kita tarik aja langsung. Finish dulu, kemudian ini kita tarik langsung secara 3D-nya. Nah, attach ataupun stick ke dinding ini gitu ya. Nah, kita perbaiki lagi detailnya bahwa kita butuh offset ke dalam selebar 10 cm gitu ya, karena ini kita mau letak lampu, kira-kira seperti itu. Jadi kita offset ke dalam 10 cm. Nah, ini dia. Jadi posisi lampu nanti di sini, hidden light ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini bisa langsung kita buat materialnya di sini warna putih. Ya. Dengan cara kita cek ini dia finishingnya tadi apa, saya udah lupa. Kita coba lagi. Oh, plafon WC, finishingnya plafon WC. Nah, ini bisa kita edit in place, baru edit extrusion, kemudian kita masukkan ke dalam itu sebesar 15, ke atas itu 15, kita trim aja ya, trim lagi, oke. Kemudian klik OK aja. Nah, ini kita buat materialnya default ya, kayak yang itunya default. Nah, default aja nggak apa-apa. Kemudian klik OK, lalu kita buat finishingnya, edit in place lagi, buat satu lapisan lagi setebal 15 mm. Kalian bisa pakai ini, lalu offsetnya buat 15, pick lines lagi ke dalam. Nah, ini kita buat kemari. Oh, matiin dia offsetnya. Ini juga mati. Tutup. Ini juga di trim. Nah, ini sehingga kita akan tarik dia kemari. Bisa pakai AL aja, AL kemari, lalu kita ikat gemboknya. Nah, di sini kita akan ganti materialnya jadi plafon WC tadi ya. Sorry. Plafon WC ini dia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau lebih detail ya, itu tergantung kerapian kalian sendiri. Nah, saya buat ini masif aja karena memang ini nanti kan diisi oleh rangka-rangka dari ceiling. Jadi ketika memang kita buat sectionnya, nanti dia udah ada ya kurang lebih seperti inilah. Anggap aja dia besi holonya melintang arah X dan Y, kira-kira gitu. Nah, jadi ini sudah di lantai 1. Nah, jadi dia udah ada gambaran seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat arsitektural, kemudian kita buat hidden line, itu bisa kita ini gini, kira-kira gitu ya. Sementara ini drop ceilingnya seperti ini dulu. Kita lanjutkan ke depan untuk lantai 1 ini. Ini 3,40 meter. Nah, kita coba view range-nya, kita cek 2,70 meter. Oke. Ya, itu view range-nya nanti kita bahas lagi. Sementara kita akan lanjut ke plafon lainnya.
Ini sebentar, ini lantai atas, lantai 2, 3,40 meter. Dia akan look up, look up. Kemudian kita akan buat plafon berikutnya. Buat aja dulu ceiling. Nah, ini kita buat ceiling setinggi di ruang ini kita butuh, sebentar saya cek. Ya, 2,70 meter secara general. 2,70 meter. Saya akan buka posisi ininya. Kita mau pantau dulu atau kita kontrol dulu secara 3D. Objeknya sudah di mana gitu ya. Nah, objeknya tuh udah di sini, udah muncul. 2,70 meter. Kalian bisa cek di sebelah sini, tingginya 2,70 meter. Nah, sama seperti tadi, kita butuh ceiling daerah teras ini kita harus potong ya, karena kita tidak menggunakan plafon di situ. Nah, ini edit aja. Sementara kita potong plafonnya dari kolom besarnya ini, kita stop di sini ya. Nanti detailnya mudah-mudahan ke depan kita bisa untuk merapikannya lagi ya. Terus trim seperti biasa. Nah, ini sama aja. Kita butuh drop down ceiling ya. Drop down ceiling saya coba untuk cek ukurannya terlebih dahulu. Kita punya kita coba ambil center ruangannya atau titik tengah ruangannya di sini, pakai garis bantu aja nggak apa-apa. Nah, ini lebarnya kita punya 3,20 meter ya. Kemudian ini MV atau move, ambil titik tengahnya, taruh aja di sini dulu. Kemudian lebarnya itu kita butuh 1,80 meter. Ini kita geser aja kemari gitu ya. Lalu saya butuh ini di posisi tengah dengan cara MV aja ya. MV kemari, move lagi. Ini selebar 2250 dibagi 2 home sama dengan, jadi dia posisi center. Oh sorry ya, sorry. Saya perlu copy sepertinya, CO aja. Sebentar, saya ambil garis tengahnya dari sini aja. Kemudian ini saya copy, saya cari titik middle pointnya. Ini dia. Lalu saya akan buat dimensi dulu, coba ya. Saya perlu periksa ini dia benar-benar di center 775. Kemudian ini ya 775, dia udah di posisi tengah. Maka dari itu kita akan snap dia kemari, dan ini kita buat kemari ya. Bisa aja pakai offset, tergantung bagaimana kalian yang lebih cepat. Nah, ini kemudian kita akan klik OK dulu sehingga dia ada bolongan di tengah ya. Nah, ini. Nah, berikutnya kita butuh ceiling tambahan di titik ketinggian 3 meter. Buat aja lagi. Nah, ini plafon kamar mandi, ada baiknya kita duplicate, edit type, duplicate, kita buat plafon gypsum utama gitu aja ya. Kembali, kalau misalnya kalian mau buat namanya sendiri nggak apa-apa. Oke, klik OK dulu. Kita bedain sama kamar mandi.
kemudian kita buat klik kanan, create similar, bisa by sketch. Nah ini dia yang saya bilang by sketch. Nah itu saya akan offset 10 cm. Sebentar, saya pastikan kembali ukurannya. Ya, 10 cm ke arah luar. Offset 100 mili. Oke. Klik ganti ketinggiannya 3000. Lalu klik OK. Kemudian cek di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu kita akan buat profil yang vertikalnya dengan cara seperti tadi, sama aja gitu ya. Hide aja HI, isolate ya, supaya dia terpreview seperti ini. Kemudian architecture, komponen, model in place, lalu buat selling lagi. Ini klik OK aja nggak apa-apa deh. Lalu kita akan buat kalau di SketchUp itu namanya follow me, kalau di sini tuh sweep ya. Nah itu kita klik sweep, kemudian ambil padnya dulu. Padnya itu di sekeliling ini. Sorry, kita buat pick plan-nya dulu, bidang kerjanya. Nah di sini kemudian kita akan buat, klik OK dulu, profilnya. Edit profile, lihat garis referensinya ini. Kita butuh yang pertama ada langsung aja lapisannya itu nggak usah terlalu detail ya. Jadi kita buat lapisannya satu lapisan aja setebal 65 cm gitu. Buat aja dulu, baru klik 65. Kemudian ini AL, klik aja rata atas, klik OK. Sebelum itu kita akan buat materialnya. Ini bisa dibuat duplikat juga, duplikat material and asset buat plafon gypsum ya. Nah, klik OK, dia akan kondisinya seperti ini ya. Jadi kita HR lagi, kita potong sedikit ke arah tengahnya. Kita mau menganalisa bentuknya gimana ya setelah kita buat. Nah ini bentuknya itu seperti ini, kira-kira gitu. Tapi saya masih kurang puas ya dengan apa namanya, kondisi ini kerapiannya. Saya akan edit sedikit lagi. Saya masih kurang puas, sorry. Ini kita buat yang tebelnya, sorry. Ini saya klik dulu, klik Ctrl C. Lalu edit sweep, edit ini buat tebalnya 15. Oke, klik OK. Nah satu lagi, paste align to same place ya. Kemudian ini kita buat edit sweep, offset keluar 15 alias 50 gitu ya. Ini materialnya kita buat default. Nah klik OK ya. Saya lebih puas lah, kira-kira kayak gitu. Saya coba join ya, bisa nggak di join ini? Oke, do not intersect. Nah saya coba turunin aja dulu. Oh, atau saya coba lebarin. Oh jangan, sorry. Oke, sudah. Ya, saya coba lebarin dulu selebar 65 mm supaya kelihatan joinnya itu smooth gitu ya. Saya butuh tanpa atas kali. Ya, ini kemudian saya klik ini, lalu klik OK. Nah ini ketika kondisi seperti ini saya coba join. Yap, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nanti pada saat detailing bisa kita atur lah ini posisi detailingnya.
Nah, kembali lagi di lantai 1 saya mau merapikan posisi ini. Jadi saya nggak mau bertabrakan antara kolom dengan ceiling. Itu adalah dosa bagi orang BIM modeler ya. Jangan main sikat aja terus ditinggal gitu. Nanti ke depan pasti kayak menumpuk pekerjaan ataupun menumpuk bom waktu aja gitu. Jadi mohon dirapikan. Ini sudah. Ini juga bisa dirapiin. SL ataupun split element, trim. Ini juga pick lines. Sorry. Pakai SL, mana dia? SL split element, TR trim. Ini juga sama. Pick lines. SL, oh sorry, ini langsung trim aja bisa. Ini juga pick lines, TR. Oke, periksa dulu. Oke, periksa. Saya butuh merapikan ini lagi. Trim. Pick lines. Ini juga saya butuh pick lines. Delete. Split element lagi, SL. Ini juga dirapiin, bisa juga. Trim. Ini kita klik di sini, trim ya. Sedikit lagi, nanggung. Kalian bisa skip aja videonya kalau memang ini kalian sudah tahu dan langsung kerjain aja, nggak apa-apa. Skip di bagian ini ya. Oke, dan satu lagi. Jadi kita puas modelnya rapi. Oke. Klik 3D lagi. Oke. Ya, nah ini untuk lantai 1. Nah, seperti ini kita butuh finishing yang untuk nutup ke atas ini. Jadi sama aja kita pakai ini yang baru. Kita buat architecture, kemudian komponen model in place, ceiling, klik di sini, klik OK aja nggak apa-apa. Kemudian pick up plane, kita buat bidang kerjanya. Kemudian ini extrusion, lalu klik di sini 65 ya. Sorry, kita buat 15 dulu. Dan kita perlu cek dia harus menutup. Iya. Kita mainin section boxnya. Terus, nah ini posisinya. Kalian bisa AL dari sini, kemudian tutup dia langsung kemari. Jadi bisa digembok aja nggak apa-apa, biar ngikut. Ini juga sebentar, edit in place ya. Ini kita buat 0 aja sehingga dia di posisi itu. Lalu kita buat materialnya adalah plafon gypsum seperti itu. Sudah ketutup. Nah, kurang lebih seperti ini sudah. Coba kita join. Nah, kurang lebih seperti itu.
lalu kita buat ketebalan yang 50 lagi boleh, dengan cara CO aja, dalam edit extrusion, lebarnya itu 50. Ini sorry, kita butuh materialnya adalah default aja. Nah, kurang lebih seperti itu posisi plafonnya ya. Oke, balik kita ke denah. Nah, ini coba kita L. Nah, ini 2,70 m, ataupun annotate kita ke spot elevation. Nah, di sini dia 2,70 m, tadi di sini EL ataupun ya 2850. Oke, jangan lupa di save. Nah, berikutnya kita akan coba cek lagi kontrol dari 3D. Kalian bisa klik ini ya, atau kalau kalian pakai keyboard shortcut saya bisa CTRL dan 3 ya. Kemudian kita keluarkan section boxnya, klik BX, kemudian cek lagi. Ya, di sini kita butuh penutup ya di daerah sini lagi. Lalu kita akan tambahkan juga ini dia. Kita mungkin bisa copy aja, edit in place, kemudian kita masuk kemari, copy 2 items ini, atau kita bisa mirrornya ya, pakai ini ya, mirror pick axis, mirror draw axis ya. Lalu klik enter, kemudian klik di sini, lalu kemari MV, tutup kemari ya, klik OK. Perhatikan lagi, kita perlu cek. Oke, J aja, kontrol pakai J aja, join. Nah, ini oke, apabila masih kelihatan ini bisa kalian line walk aja ya, ataupun hilangin garisnya deh. Tapi ini ntar belakangan kita akan buat. Ada baiknya kita majukan setebal finishingnya sehingga dia garis kolomnya tidak kelihatan. Jadi ini 15 mili ya. Nah, gitu. Kemudian ini edit in place, AL, klik ini, nah sehingga dia satu gitu. Jadi ini smooth. Nah, posisi ini harus nutup ya, edit in place lagi, AL aja bidang ini, kemari, kemudian ini juga ya, tutup ya. Jadi ini adalah finishing dari posisi dari plafon yang vertikal. Nah, ini coba kita perbaiki lagi, coba klik OK, edit in place. Ini bisa kita move aja ke kanan, ke kiri, klik OK. Nah, ini dia udah kelihatan rapi. Sudah ya. Kita coba cek di bagian depan ini ya, bagian depan juga kita harus cek dulu dari ceiling plan lantai 1. Klik ini ada ceiling plan-nya, kemudian coba edit boundary. Nah, ini udah rapi. Oke, lanjut kita ke di sini ada gap ya. Di sini saya coba cek sebentar, ada drop ceiling gitu ya di depan tuh. Oke, sebentar saya pastikan ya. Kita punya drop ceiling selebar 250 sama. Ini move aja, MV 250. Kemudian ini cek dulu, lalu klik W dan T sehingga dia akan kita potong posisinya ini ya. Kalian bisa juga kontrol ini section box ini dari denah, dia itu udah motong dari mana ke mana aja ini ya. Ini kalian bisa lihat juga ya, bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam ini
Project browsernya sementara kita hidden dulu, P dan J supaya lebih luas. Nah ini kembali lagi kita akan buat architecture, komponen, model in place, selling ya. Selling, klik OK aja. Nah ini kita buat rata dulu sebentar. Kita set dulu bidang kerjanya, pick plane. Ini bidang kerjanya udah dapet. Kemudian kita buat front view, lalu kita klik ini, kemudian kita offset 100. Kita mau buat tempat lighting ya, tempat lampu. Ini naikin ke atas, kemudian 15, dan ini juga copy ke atas, CC atau CO 15. Pick lines lagi, TR, trim atau TR ya. Kemudian ini lagi sebentar, oke. Lalu klik TR. Nah kita coba pastiin dulu sekali lagi, klik OK. Dia dari mana ke mana, oke. Nah ini kita tarik aja sepanjang ini ya, samain kemarin. Nah sepanjang itu. Kemudian kita butuh buat materialnya menjadi plafon utama ya, plafon gypsum ya, gypsum. Nah sorry ini kita nggak ada, sorry ya. Ini klik TR aja kemari, dan ini kemari ya, kurang lebih seperti ini. Klik OK. Kemudian kita harus buat tebal rangkanya ya, sorry. Ini klik front view, kemudian CO, dan ini tebalnya adalah 50 seperti yang sebelumnya ya. Samain aja dulu. Jika memang kalian ada custom tebalnya berapa ya, silahkan aja gitu ya, diatur aja ketebalannya gitu. Dan ini juga tingginya itu 330. Oke, 350 deh biar bulat, orang gampang buatnya, kira-kira gitu. Lalu nah ini ke depan, jadi rangkanya itu nanti nutup ke depan. Di sini kita buat 50. Ini TR, kemudian ini juga tutup. Ya ini oke. Kemudian ini diedit lagi, pick lines, klik ini, kemudian copy CC atau CO itu sebesar 15. Pick lines di sini, klik ini, oke. Klik ini dan klik ini ya, klik ini. Nah dia objeknya sudah di atas. Nah material ini kita buat sebelumnya di default ya. Oke, sekarang klik OK aja dulu ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang depan sudah jadi. Sekarang kita periksa lagi, ini sudah. Biar kita lanjut ke oke, ini belum nutup ya. Saya klik ini, saya klik BX. Saya perlu perhatikan lagi posisinya apakah sudah benar. Nah ini harus nutup ya, klik edit in place, kemudian finishing ini harus nutup kemari ya, supaya lebih smooth. Nah gitu. Nah ini saya perlu cek dari belakang sini. Nah dia itu sebentar. Nah ini dia. Jadi kita itu enaknya itu ngontrol dari 3D itu enak gitu loh. Jadi kayak kelihatan bagaimana itu dibangun gitu kan. Ya oke. Klik OK lagi, finish. Nah sudah rapi.
Oke, sudah rapi. Ya, lanjut kita ke pengecekan terakhir sebelum kita lanjut ke lantai 2 ya. Ini saya klik select block dulu, kemudian BX. Coba lihat turunin ini kemari. Nah, ini lihat posisi dari lantainya. Posisi dari plafonnya. Nah, ini ya. Ya, kurang lebih sudah dulu. Nanti kalau memang ada detail-detail itu bakal kita sentuh. Oke, jangan khawatir. Ya, kita lanjut dulu ke lantai 2. Di lantai 2 kita perlu klik PJ atau buka project browser. Ini di ceiling plan. Nah, ini juga sama. Kita buat ini deh, apa namanya, template untuk ceiling plan ya. Jadi pakai aja view yang ini, settingan ini dengan cara view, kemudian view template, create template from current view, buat OBA ceiling plan. Oke, klik OK aja dulu. Kemudian klik OK, lalu di sini nanti kita langsung klik aja gitu ya. View template OBA. Kita jangan cek view range-nya dan klik OK ya. Nah, di sini kita bisa langsung hilangkan aja skalanya. Sectionnya. Section simbolnya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah lantai 3 melihat ke atas ya. Ya, ini level lantai 3. Sekarang kita lanjutkan untuk buat ceiling di lantai 3. Oke. Ceiling di lantai 2. Ya. Kita akan lanjutkan di sini. Di ruangan ini kita punya 2,70 meter di ruangan utama ini. Kita buat aja dulu view. Sudah, kemudian architecture, ceiling. Nah, ini klik aja OK. Lalu klik 2,70 meter. Nah, ini edit boundary. Lalu kita akan stop di bagian sini juga ya. Ini. Kalau kalian udah ngerti, silakan pada saat merapikan ini kalian bisa skip aja, lanjut ya. Ini juga TR. Ya, saya mau rapikan di bagian ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kalian udah tahu dan bisa, ini di skip aja videonya dan lanjut ke nanti ke depannya ya. Oke, ini kemudian SL split element TR. Iya. Ini juga pick lines. Ini delete SL aja. Oke, lanjut. Dan ini juga sama. Ini juga sama SL. Oke, saya kira memang di video ini akan lebih lama sedikit karena memang ini udah masuk ke tahap-tahap finishing ya. Jadi banyak yang harus kita benerin supaya rapi ya. Jadi seperti biasa, kalau memang kalian sudah ngerti, kalian bisa skip aja pada saat waktu-waktu yang seperti ini ya. Tapi ya, harapan saya modelan kalian juga akan rapi ya. Oke, klik OK. Kemudian seperti biasa saya close inactive view. Saya ke 3D atau CTRL 3. Kemudian saya tarik ke atas dulu untuk kontrol ya, Nah, ini dia. Ini dia posisi ceilingnya. Lalu saya akan buat
ceiling kamar mandi dulu. Itu di sini agak tinggi ya. Oh sama, gypsumnya sama, tapi kita buat gypsum W dan T. Coba W dan T lagi supaya dia di kiri dan di kanan apanya 3D nya kita perlu kontrol. Kemudian ini kita akan buat kamar mandi ya daerah sini. Jadi saya akan buat ceiling dari kamar mandi. Jadi pilih ini, ganti plafon kamar mandi, kemudian klik OK. Iya. Sorry, ini saya di lantai sorry. Saya perlu cek ini posisinya di lantai. Oh, ini mungkin lebih tinggi ya. Coba tarik lagi sedikit. Nah, ini dia. Jadi hati-hati jangan terkecoh. Iya. Nah, ini posisinya ini. Kemudian saya mau pasin ini. Ini tingginya 2,7 ya. Di kamar mandi itu nggak pernah tinggi-tinggi. Jadi di samping memang perawatannya lebih mudah. Kesan kamar mandi itu biasanya nggak terlalu ini ya, terlalu panjang ruangannya karena nggak terlalu gede ruangannya ya. Nggak terlalu tinggi lah gitu. SL tutup lagi ya, tutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa lanjut ke bagian kamar tidur. Itu elevasinya sama, kamar tidur belakang ini. Jadi ini bisa kita edit, klik aja karena ini sama ya elevasinya. Oh jangan, kita buat ulang lagi. Ini klik kanan create similar, baru ini buat di sini. Ini juga sama ya tingginya 2,7. Ini juga sama. Kemudian kita buat kamar mandi. Ini juga kamar mandi. Nah oke. Sekarang kita coba cek dulu ketinggiannya. Oh ini 3 meter, kita butuh 2700 saja. Ini juga kita cek masih 3 meter ya. Oke, ini kita cek select block lah ya, 27 2 meter 70, sorry 2 meter 70. Sebentar 2 meter 70. Nah sudah oke. Jadi perlu saya rapikan ini juga kembali. Ini terima aja TR, ini terima aja TR. Sorry, kita bisa tambah di sini satu lagi ya, TR. Ini juga bisa kita buat seperti ini. Ini bisa kita buat seperti ini. Yap, sudah kurang lebih. Ini TR lagi. Ya, sudah rapi. Kemudian kita butuh yang di level di area ini ya. Kita samain aja area ini gypsumnya itu sama 2,7 juga atau 2 meter 70. Kita buat ini, klik kanan create similar, sketch-nya automatic sketch.
Ya, ini sudah ada bolongannya. Nah, sementara kita perlu cek lagi. Edit boundary sama aja. SL trim ya. SL trim dan trim ya. Ya, kalian bisa rapikan sendiri juga ya. Jadi saya di sini kenapa lebih detail di daerah-daerah sini. Jadi selama saya bekerja sebagai BIM modeler itu, ini nantinya bakal jadi tanggung jawab gitu kan. Jadi kalau memang nggak bener-bener rapi, khawatirnya ke depan orang minta hasil dari luasannya. Jadi upayakan serapi mungkin agar kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga udah. Lalu di sini kita punya di tengah ini kan nantinya kita buat furniture tempat tidur gitu ya, tempat tidur utama. Nah, kita punya drop ceiling di sini, jadi kurang lebih 2500 kali 2500. Sorry, 2500 ke bawah. Nah, ini 2500 ini kita buat di tengah aja. Ini di tengah. Kemudian saya perlu pastikan ini sudah di tengah. Ya, sudah. Kita coba cek dulu sekelilingnya apakah sudah benar. 520 jaraknya, 575 sebentar. Jadi saya butuh ini posisi tengah. Ini biar desainnya kurang lebih simetris ya. Nah, ini. Oke, ini akan bolong seperti ini karena kita butuh drop ceiling lagi di atasnya. Jadi kita bisa menggunakan create similar lagi karena di sini tingginya 3 meter dari lantai. Tadi ini 2,7 meter ya. Klik kanan, create similar, lalu sketch ceiling. Offsetnya 100 atau 10 cm, kita draw di sini seperti ini, tingginya 3000. Nah, kondisi seperti itu. Lalu kita akan tutup menggunakan follow me ya. Kita akan menggunakan follow me, sorry, Ctrl Z. Sebentar. Ya, coba aja buat di sini. Kita pakai architecture, komponen, model in place, ceiling. Oke. Klik OK aja, nggak apa-apa. Kita butuh sweep atau follow me. Lalu di sini sketch pad-nya, klik aja ini. Keliling. Set pick pen-nya atau bidang kerjanya. Nah, itu. Kemudian kita butuh penutup ya. 10 cm tadi sudah. Sebentar, saya butuh pastikan dulu itu potongan 7. Yep. Ya, 10 cm bersih. Berarti kita itu padnya itu harusnya di sini ya, di luar, salah. Kita delete dulu. Padnya kita klik di sini, pick planes, klik ini, kemudian klik tab beberapa kali supaya dia langsung round ya, supaya langsung keliling dia lainnya. Nah, ini kemudian kita edit profilnya itu sama, kita buat dari 15 dulu tebelnya, 15 AL, align ke atas. Sudah, klik OK. Lalu edit profil lagi, klik OK lagi, Nah, ini dia udah ketutup. Kemudian kita butuh satu lagi nih,
klik kanan. Sorry, kita butuh satu lagi di sisi luar sebagai framing yang nanti supaya kelihatan di sectionnya ya. Nah, caranya sama aja. Sebentar, saya mikir dulu bagaimana cara baiknya. Ya udah, sama aja sih sebenarnya. Ya udah, klik aja Ctrl C, kemudian align to same place, kemudian edit sweep. Lalu ini kita edit, kita pindahkan ke sebelah kirinya 15, lalu ini lebarnya 50 ya, rangkanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, coba cek seperti ini. Nah, ya, ini PJ dulu, project browsernya di hidden dulu, maximize ininya, view ini. Nah, ini materialnya default ya, biar bisa dipisahin dari sekarang. Iya, sudah oke. Nah, ini coba saya rapikan sedikit ya, saya masih penasaran ya. Edit in place, ini tingginya hanya sampai permukaan ini ya, klik OK. Nah, itu kemudian ini lebarnya ini kita buat di daerah sini nih, set peak plane itu daerah sini. Oh sorry, kita buat ini jangan di sini, kita klik peak line aja, ambil dia bidang ini. Ya, bidang ini dan ini, kemudian tutup pakai yang ini ya. Nah, jadi dia koneksinya manis gitu ya, TL. Nah, ini dia. Coba kita join lagi ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di save. Kemudian kita perlu perhatikan di bagian depan ini. Nah, ini bagian depan kita punya drop ceiling di situ. Iya, kita punya 1200. Oke, mantap. Jadi ini kita klik W dan T, kemudian kita akan buat, coba klik sekali lagi W dan T sehingga dia sebelah kiri di sini, pedana sebelah kanan 3D untuk kontrol ya. 1200 offset keluar. Ini saya akan move 1200. Yep. Ini bedanya 240. Oke. Nah, ini kita lurusin aja dulu. Ini juga dilurusin. Klik OK. Nah, ini posisinya seperti ini. Lalu kita punya ceiling yang drop 2400 gitu. Pakai plafon gypsum utama juga, klik kanan, create similar, kemudian sketch-nya ini, lalu pilih di sini, lalu klik ini ya. Nah, ini coba kita pick lines, ini dan ini dan ini. Coba TL ya untuk mempertegas garisnya. Oke, lanjut. Nah, ini tingginya hanya 2400 mili atau 2,4 meter lah ya. 2,4 meter. Ini kita punya drop ceiling. Sorry, kita sepertinya lebih baik. Oke, benar-benar. Oke, lanjutkan aja dulu. Nah, ini kita punya space untuk hidden light ya. Itu 250.
Oke, kita supaya lebih rapi ini kita jajarkan dengan ini. TR. Ya, ini sejajarkan aja dulu. Klik OK. Nah, sudah ketemu di sini. Berikutnya kita akan offset dia ke dalam 100 untuk tempat titik lampunya. Ya, ini tempat titik lampunya. Kemudian kita buat model in place ataupun kayak push and pull kayak di SketchUp gitu ya. Ini juga kita tarik ke dalam 100. Nah, ini kita buat supaya lebih manis seperti ini ya. Ini juga. Ya, ini juga di delete. Kemudian ini. Oke, setelah oke sudah. Lalu kita akan buat yang versi yang vertikalnya. Nah, versi vertikalnya itu kembali lagi architecture, komponen, model in place, ceiling. Klik aja oke, nggak apa-apa. Kemudian set bidang kerjanya atau pick a plane. Ambil dinding ini ataupun kolom ini boleh gitu ya. Yang penting bidang vertikal. The right view, kemudian klik extrusion buat finishingnya dulu 15 mili. Ini juga kita copy kemari, ini geser ke sana 100 ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Lalu tingginya itu sejajar dengan ini. Nah, maka di sini kita buat 15 mili naik ke atas. Sorry, ini saya butuh referensi dari sini. Ini kemarin. Ya, benar. Trim aja. Ini delete, trim, TR. Ya, harapannya kalian dengan mengikuti video saya ini kalian sudah semakin lancar ya. Kalau udah saya bilang TR, ya itu adalah trim. Sorry. Nah, ini kita tarik ke depan gini. Ini kontrol dari denah bisa juga. Oke, masukin kemari. Nah, klik OK dulu. Ini adalah finishing. Jadi finishing ini kita buat harusnya adalah plafon gypsum ya. Kemudian kita buat Ctrl C aja, copy, kemudian paste align to same place, lalu edit extrusion, ambil right view, right parallel view, kemudian ini tarik keluar buat lebarnya 50, gunakan stringnya itu temporary dimension ya kalau bahasa Autodesk-nya ini, yang ada ini dimensi yang warna biru ini. Dia objeknya kalau nggak di select dia akan hilang, sementara kalau di select dia akan ada gitu ya. Nah, AL aja kemari, kembali lagi, I'm a big fan of align tool ya, klik sini, klik OK, klik OK. Nah, ini bisa kalian rapatkan aja kemari supaya koneksinya atau sambungannya bagus, dan ini bisa J aja, join. J, apakah mau? Ya, mau dong ya, oke. Nah, jangan lupa material dari sisi atau tebal holonya itu kita buat default ya, atau kalian mau buat sendiri itu jadi rangka apa gitu nggak apa-apa. Nah, ya saya tahu posisi rangka itu bakal ada rangka holo-holonya gitu, cuman ini kan hanya untuk LOD 300, jadi menurut saya tidak akan kita buat sampai sedetail itu, sehingga ini nanti kita muncul ini adalah garis holo gitu ya, makanya saya buat seperti itu. Klik aja,
Nah ini juga saling overlap, jadi kita perlu join aja, cuman klik kanan ini hide ya, klik di sini, ini saya HI ya. Kalau kalian sudah pakai keyboard shortcut, join kemari sehingga dia kepotong antara kolom dan ini gitu, jadi kalian nggak perlu merapikannya lagi. HR, dan ini juga udah ya, nice, sangat rapi. Oke, nah saya sarankan kalau memang sellingnya itu udah selesai, selling kamar tidur di bawah belum ya, nanti kita lanjut ke situ. Misalnya objek-objek seperti ini tuh yang gampang-gampang kegeser itu mending di pin aja ya, jangan lupa di pin aja. Nanti kalau misalnya pin aja itu pakai keyboard shortcut PN, jadi accidentally kalau misal kegeser dia nggak bakal mau gitu, jadi model kalian aman. Soalnya saya kira emang model di sini tuh kayak model yang lebih gampang gampang tergeser. Oke. Dan ini sepertinya kita butuh ke lantai bawah dulu deh. PJ lantai 1, kita butuh kamar tidur orang tua. Klik aja pakai kamar tidur orang tua, kita punya tinggi dari gypsumnya adalah 2,7 juga. Oke, sama aja architecture, ceiling, gypsum utama, tingginya itu 2,7. Nah ini udah, dia langsung nongol di 3D, di 3D. Kemudian edit lagi. Ini saya tidak mau pakai ini. Ini juga SL, TR. Nah saya akan coba turunkan opening view-nya supaya dia motong ya. Saya perlu cari dulu itu sampai mana. Nah ini opening objeknya itu tarik aja ke bawah sehingga dia udah kepotong langsung, jadi jangan khawatir, nggak 2 kali kerja. Kira-kira seperti itu. Ini klik PN lagi supaya jangan tergeser. Lalu ini saya perlu naikin ke atas deh supaya lebih rapi nanti, karena ini motong atas juga. Nah di situ PN ya, sudah. Oke. PJ. Nah, detail-detail seperti ini itu karena kita nantinya akan ada opening di sini, berarti kita akan tutup ininya ya. Sebentar, saya perlu cek. Ke lantai 3. Iya, kita nanti ada juga di lantai 3. Oke. Nah, nanti di sini sebenarnya ada tangga nanti di sini. Itu nanti kita rapikan sisi ceiling di daerah sini setelah tangga jadi ya. Iya. Gak apa-apa, kita buat ceilingnya dulu. Masalah merapikan itu nanti setelah objek tangga rapi, baru kita bisa merapikannya. Nah, berikutnya kita akan save dulu. Lalu kita loncat ke lantai 3. PJ, buka lantai 3-nya. Iya. Objeknya hanya ini doang. Kita pastikan tinggi dari ceiling di lantai 3 adalah 2,9, 2,9 dan 2,9. Ya. Kembali lagi ceiling, kemudian sketch automatic ceiling aja deh ya, ganti dulu 2,9 ya. Ini dan ini area jemur jadi nggak perlu, di situ ada kaca. Nah ini dia, ini juga udah 2,9, 2,9.
Oke, Ctrl Z. Kemudian saya mau merapikan dulu objek ini. SL TR ya, trim. Ya, kita rapikan aja sedikit lagi. Ya, harus lebih rajin sih sebenarnya kayak gini, karena ini bakal banyak manfaatnya kalau memang model dan objek ini rapi ya. Pada akhirnya kita akan tarik schedule dan kuantitinya untuk keperluan perhitungan material gitu. Jadi sebisa mungkin, seoptimal mungkin kita itu buat dengan rapi ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jangan main tembak-tembak aja gitu. Kecuali emang masih visibility study atau schematic design gitu ya. Jadi tetap saya sarankan untuk rapi dari awal, tapi kadang kan kita kondisional mau ngejar waktu dan submission gitu ya. Nah, itu sudah. Oke, dan ini juga ada kolom di sini. Oh, saya kira memang kita bisa join aja ya. Oke, saya lupa. J aja, J. Nah, join. Dia udah langsung kepotong sama kolom gitu. Coba HI. Ya, oke. Ya, udah bisa. Sorry, saya HI lagi. Nah, dia udah kepotong. Berarti ketika kita join, plafon itu automatically akan mengalah gitu ya. Kalaupun tidak mengalah, kalian bisa switch join ya. Oke. Ya, saya mohon maaf dari awal saya menggunakan sketch line, tapi ya baik untuk diketahui bisa dengan cara itu, bisa juga dengan cara join ya. Nah, berikutnya kita akan buat yang di sini nih, penutup di sini. Model in place. Saya butuh model in place. Sorry. Ya, di sini kita akan tutup dan kandaskan kemari penutupnya dengan cara pakai kebiasa model in place, push and pull kayak di SketchUp ya. Saya harus berulang-ulang supaya kalian tuh paham tentang itu. Jadi ada objek custom yang kalian kira itu nggak bisa di deliver sama family standar yang udah ada di situ, pakai aja push and pull. Gunakan metode seperti yang di SketchUp gitu. Karena di awal emang saya di situ saya paksakan objek-objek family yang tersedia di sini, icon ini ternyata itu sebenarnya memaksakan, dan Revit itu udah menyediakan toolnya untuk kita bisa pakai kayak di SketchUp gitu ya. Sweep, kita butuh sweep, sketch patch dulu, klik OK ya, lalu kita buat finishingnya dulu ya. Edit profile, finishingnya itu ada 15 mili, tutup sampai ke atas ini, AL 15 mili, dia akan keliling, nutup ya. Kemudian kita butuh space untuk ruang untuk hollow-nya ya, penopangnya. Ctrl C, paste, align to same place, edit sweep, kemudian edit profile. Nah, ini kita keluarkan 15, baru buat tebalnya 50 gitu. Klik OK. Oke, ya. Jangan lupa diganti materialnya jadi di default. Yep. Jangan lupa kita join. Nah, oke, nice. Ya, kelihatan lebih nice. Join aja, ini juga join. Ini juga join. Oke, sudah rapi.
Saya potong dari sini kemari ya. Nah, ini sudah rapi juga. Oh, ini di atasnya belum ya. Ctrl Z ya, kok Z ya, join. Nah, coba T dan B atau maximize. Maximize itu saya customnya pakai T dan B, itu bisa pakai tab view ya. Lalu potong dia secara memanjang gitu ya, longitudinal. Oke, jangan lupa save. Potong lagi sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Ceiling-nya sudah ada, drop down ceiling-nya sudah ada. Oke, jadi di sini saya kira memang secara garis besar, meskipun ada beberapa detail yang belum kita selesaikan, pemahaman ataupun praktek dari pembuatan plafon itu sudah bisa kita inilah ya, kita rangkumkan selesai. Tapi nanti ke depan kita akan buat detail-detailnya. Nah, di sini jangan lupa di save. Semangat terus belajar Revit-nya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian ada kendala terkait dengan video-video saya itu yang saya buat tutorial part 1 sampai saat ini udah 12. Kalian bisa komen di bawah ini. Kalau memang kalian mau beli template-nya bisa juga komen di bawah ini. Saya akan follow up ya. Jadi gitu aja. Section box-nya di uncheck, kemudian ini juga di klik home. Lalu kita sudah selesai di bagian plafon. Oke, semangat terus. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.